alhamdulillah di pagi-pagi ambiar akhirnya kita bisa menyatukan mereka. Karena Emang mereka berantem? Enggak, bukan masalah lihat. berantemnya. duduknya aja mereka jauh-jauhan guys. Dibilang Tapi mereka memang nggak pernah satu show bareng. mereka nggak pernah sepanggung bareng. Iya. Nggak pernah mau sepanggung bareng. Nggak bareng. Beda. Beda. Apa sih bener? Nggak pernah mau sepanggung bareng kan ada Astrid sama Iting. Kita sering sepanggung, cuma emang jamnya beda. Emang nggak pernah mau sejam bareng kan? Yang pasti mereka itu nggak mau bagi-bagi honor. Tapi satu manajemen emang? Satu Enggak manajemen. beda. Maksudnya gimana sih Teh? Maksudnya pagi siapa, malamnya siapa gitu? ya gitu. Iya, Kenapa nggak pernah bahas bareng? Kenapa? Kayaknya tuh Iting kayak nggak suka gitu sama Ade Astrid. Kenapa sih? Ini mah kita bukan sombong ya. Coba ini Ya kita. ada sehari 4 lokasi. Iya. Aku sehari 4. Itu kan Tuh, jamnya kayak nggak mau kalah guys. Kita lihat dulu ya, coba kita lihat ya. Ini kata netizen nih. Sama-sama terkenal di Jawa Barat, Ade Astrid dan Iting tak pernah tampil di panggung yang sama. Netizen saingan ya. Tuh. Jadi gimana dari Teteh Ade dulu? Enggak, kita nggak saingan, cuma emang kadang beda jamnya. Kita satu panggung, misalkan aku jam 1, terus jam 2-nya siapa, baru jam 3 gitu, selingan doang. Jam 1, jam 4 subuh. Nyautnya gitu ya? Iya, nyautet tuh kayak nggak seneng ya, Uya. Iya. Wah, itu netizennya. Kenapa? Aslinya emang beneran temenan. Udah berantem aja kenapa sih? Enggak, Mami. Enggak boleh nih, enggak boleh. Tapi ini dua biduan yang paling kondang di Jawa Barat. Cuman Iting mengaku katanya dia lebih mahal daripada Ade Astrid, betul? Ini yang paling mahal. Tapi apa yang membuat kalian itu ya sekarang ini dikenal sebagai biduan yang paling laris manis di Jawa Barat? Kalau menurut Ade Astrid itu kenapa? Nama kalian itu nama yang paling sering disebut loh di Jawa Barat. Enggak sih, maksudnya ya karena bawain lagu Sunda. Emang awalnya, awal pertamanya ingin lagu Sunda naik lagi gitu. Pas Kako lagu Sunda naik. Dewi Gita sebagai orang Sunda gimana ngelihatnya dua orang Sunda ini? Seneng lah ada generasi muda yang menjadi legacy, yang mau apa, kan jarang ya anak-anak muda mau tetap concern di seni budaya, khususnya tradisi Sunda gitu kan, maksudnya enggak banyak, udah langsung ke Korea-Koreaan, Barat-Baratan gitu kan. Salah satunya mereka, banyak juga ada di belakang mereka, tapi salah satunya mereka dan mereka menjadi nomor 1 di Jawa Barat, aku bangga. Alhamdulillah ya, keren pisan ya. Ini kita mau kasih lihat komentar netizen tentang Ade Astrid. Nah, ini dia. Ade Astrid sama Iting gak pernah nyanyi bareng. Pasti pada nggak mau kalau dibarengin, takut kesaing. Oh, Tuh netizen nih. Terus ada lagi nih. Ada yang bilang bagusan Teh Ade. Ada yang bilang bagusan Teh Iting. Aku masuk ke dua-duanya. Punya gaya masing-masing di panggung. Semoga bisa lihat Teh Iting dan Teh Ade nyanyi bareng. udah gitu. Ada lagi baca lagi Paul. Oh iya, dua-duanya bagus punya ciri khas. Tapi nggak pernah lihat mereka nyanyi bareng. Kenapa ya? Oh, Kenapa Teh Iting nggak pernah satu panggung sama Teh Ade Astrid? Pertanyaannya kenapa gitu kan, misalkan ada kayak klien pengen kalian berdua gitu di jam yang sama kan nggak apa-apa juga kan? Iya benar-benar. Gak apa-apa, cuma emang permintaan. Jarang ada yang minta. permintaan katanya nggak mau bareng. Ya Allah, masa Tata itu. Jarang, Teh. Emang jarang. Jarang, Mi. Jarang dibareng, jarang bareng. tapi tadi kata orang make up kalian katanya nggak mau ruangan make up bareng ya? Siapa yang ngomong? Cuman gini, kalian maksudnya pernah nggak kepikiran buat kolaborasi barengan gitu kalian berdua nyanyi duet gitu? Belum ada kolaborasi bareng karena emang sama jadwalnya bentrok terus. Sibuk ininya. Aduh, sama aja. Sama-sama sibuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bener nggak katanya setiap tanggal 17 menjelang tanggal 17 Menjelang Agustusan, iya. kalian tuh sibuk. Jobnya lebih banyak gitu Teh. Alhamdulillah berkah ya. Satu Alhamdulillah. hari bisa berapa job? Satu hari. Saya aku mah 2. 2. Itu jam mau kalah Ting berapa? 17. Tuh, lihat kan nggak mau kalah. Itu tanggal 17 Nah, ini kemarin. kan kalau bahasa Sunda mah apa ya, sapar, sapar tuh jarang ada yang nikahan sebetulnya. Heeh. Di bulan sapar ini, kalau naon atunya sapar Teh.
bulan yang Jadi nggak boleh. Gitu. nggak boleh nikah. Pamali. Pamali. Tapi karena Agustus Nggak ada kawinan lah di bulan Sapar gitu, teh. bulan Sapar tuh. Tapi karena 17 Agustus pas Agustus jadi kita teh ayak we gini gitu. Agustusan. Agustusan. Panggil di panggung. Nah, Ade Astrid 2 kali manggung 17 Agustus. Iting berapa? Jamu kalah berapa? Hiji. Kamu mah kalah sama aku yang tua, aku aja 4. Wih sombong. Di RT 3, RT 13, RT 15 baru RW. RT semua RW. Harga apakah di tanggal 17 Agustus? Apakah katanya harganya? Spesial atau Iya. Harga 17 Agustus enggak, tetap karena yang booking 17 Agustus dari 1 tahun kemarin. Oh, jadi harganya Dari lama-lama dari sih. lama Tapi banyak. teteh berapa sih kalau sekali manggung? Wah, nanya harga. Wah. Tahu. Wah, Mau paham. bayar, dia mau bayar. Nanya harga. Bayar dia kayaknya. Nanya harga. Jadi berapa harganya? Jangan dong. Ade Astrid kita mau kasih lihat. Ini ada pengalaman Ade Astrid ya. Dia ini pengalaman yang luar biasa. Iya. Bukan hanya di dunia hiburan, tapi juga di dunia mistis. Buset. Cerita Ade Astrid pernah punya pengalaman mistis saat manggung. Maksudnya gimana itu mistis gimana itu teh? Mistis pas ke Subang pernah salah satu daerah. Aku nyupir kan, bareng-bareng sama anak-anak bareng. Tiba-tiba Kamu nyetir. nyetir. Jadi kamu kalau manggung nyetir juga? Enggak, maksudnya karena deket. Oh iya. Lagi pas Pas nyetir, tiba-tiba jalan, tiba-tiba gelap, sudah tidak ada tempat lagi, tidak ada orang lagi yang lewat, ada pun orang 100 meter langsung hilang. Terus pas keluar, tiba-tiba nelpon ke sana ke sini, nggak ada jejak mobil kita, nggak ada ke situ masuk. Disusulin juga udah nggak ada. Nggak ada, pas keluar ketemu orang, mobil udah hampir kayak mau terbalik, udah setengahnya miring. Keluarlah dari jalan itu, kita berdoa semuanya yang ada di mobil berempat. Keluar terus tiba-tiba orang-orang situ bilang, nah kenapa keluar dari situ? Di situ mah ada jalan buntu. Maksudnya mobilnya masuk ke dunia lain gitu kayak. Nggak tahu. Apakah kamu ada firasat atau misalnya gambaran atau wajah Iting gitu tiba-tiba saat gitu? Saha banget dia Belanda. Saha banget. Ya maksudnya Iting yang mendoakan supaya selamat gitu. Tapi sesering itu nggak Ade Astrid? Atau kamu mungkin punya indera keenam, sixth sense gitu? Nggak tahu. Tapi teman-teman juga merasakan nggak sadar juga bahwa Maksudnya teman-teman yang di belakang lihat yang diam di pohon, terus dipegang anak kecil, terus suara ketawa anak kecil. Kalau Ade Astrid dunia mistis, kalau Iting katanya dunia misting ya? Makanan dong, dahareun. Kemarin misting. Kalau Iting ada pengalaman mistis juga ke daerah segala macam? Oh saya mah sering Gimana coba? mistis gitu mah. Kalau yang ngejailin gitu mah walahu ya semua orang juga pasti pernah mengalamin. Kalau pergesekan antara seniman itu pasti ada. Ya gimana? Cuman ini mah yang benar-benar kelihatan gitu. Pernah mau dinikahin sama makhluk. maksudnya gimana? Makhluk. Teteh mau dinikahin sama makhluk. Jadi Gimana ceritanya? Ngomong sama makhluknya. enggak. Pindah ke rumahnya gede. Sombong. Beda. Dengerin ngontrak Dengerin. Waduh, coba teh gimana? Kan Rumah ngontrak. gede. Rumahnya teh gede, murah. Sebulan teh cuma 400.000. Wah, gede, murah nih. Ceritanya. Masuklah berdua sama adik aku. Jadi adanya tuh di WC gini, si makhluk nanti mau diomongin tapi jual muridingnya. Oh iya. Kepala. Dasar si Iting mah kalau mandi lama suka kerama sambil nyanyi-nyanyi. Nah, sambil nyanyi-nyanyi kalau nyuci sambil nyanyi-nyanyi. Setelah 2 bulan sakit nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter nggak sembuh, ke kiai nggak sembuh. Sakit siapa yang sakit? Aku Sakit apa teh? nges kawin sekumanya. Jadi semenjak, pernah deh cerita ini kalau nggak salah ada ceritanya. Jadi selama seminggu teh sering ketemu sama cowok. Oh, Diladeni, tapi imbalan. real nggak orangnya? Enggak lah, di mimpi. Oh, di mimpi. Ganteng nggak? Ganteng. Ganteng. nggak? Ganteng atuh. Aku mah biarin aja kalau ganteng mah. Iya. Jangan dong, serem banget. Nyerupai teteh itu. Ya terus teh.
Asli nama Jol, ini hese. Jol. Jol. Bahasa Sunda Jol. Datang. Jol tuh tiba-tiba. Tiba-tiba. Nah, teh aku teh dilamar ceritanya teh. Oh sama dia. Diterima. Heeh. Pas tiba-tiba udah 2 bulan nggak sembuh-sembuh, sakit teh. Dibawa ke ustad lah. Mau dinikahin sama juri. Sama makhluk ini. Sirah atau apa Sama tuh? hantu. Oh gitu. Hantu kepala. Dibawa ke dokter itu katanya sakit apa? Nggak apa-apa. Gak sakit apa-apa, jadi Mam. cuma dibawa ke Kiai bilang katanya mau dinikahin sama itu. Oh. Makanya sakit gitu. Oh. Apakah wajahnya seperti ini? Beda. Ini? Repot. Ya mirip. Oke. Enggak lah. Enggak. Tenang, dia mah nggak sakit hati. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Kita juga punya artikel tentang eating nih. Nih ada artikelnya nih. Setelah sukses jadi pedangdut, Iting bisa angkat derajat keluarga. Sekarang bisa beli apa aja. Wow. Alhamdulillah bisa angkat luar derajat. biasa. Beli apa aja sih? Emang Teh? keluarga dibeliin apa aja? Itu katanya dengar bisa beli skincare bermerkuri ya? Jadi ke situ Jangan ya. dong. Udah beli apa? Jujur ayah, semenjak naik. Wih, Wih, mampus. Semenjak naik. Naik bemo, naik grab. Ngajak naik apa? Naik apa Iting? Nama si jadi semenjak nama si Iting dikenal. Oh ya, bisa ujung-ujung naik naon gitu. Ya, Enggak kali ya. enggak, jujur aku gak punya rumah. Wis. Sampai saat ini sebetulnya masih ngontrak. Tapi Kan alhamdulillah, Iya. mancing jadi we mau ngobrol. Ya nggak apa-apa. Memang, masa diem? Lu kan dibayar, ngomong dong, ayo. Enggak, alhamdulillah lagi diem tapi aku lagi bangun rumah di Garut. Amin. Itu yang maksudnya adalah bisa mengangkat derajat keluarga. Iya. Untuk saat ini baru itu aja. Iya, emang udah berapa tahun? Sedih ah. Ih, jangan sedih, atuh teh kan semua hidup butuh perjuangan ya kan. Iting mau buka donasi di sini? Yang kayak gitu dong, Ria. Nabung aja, ah. Emang berapa bersaudara sih teh? 6. Teteh itu anak nomor? Anak pertama. Wih. Oh berarti Cewek harus satu-satunya. mau nggak mau ya sebagai tulang punggung keluarga. Iya. Adik cowok semua. Cowok semua. Dari kelas 6 udah kerja. Pernah kerja apa aja, Iting? Apa itu nyieun comet? Apa itu nyencomet? Apa? Apa itu nyencomet? Comro. Comro Oh, comro kecil. gamet, comro Molen gamet. kecil. Jadi Comronya kecil-kecil. serba 100 perak dulu. Comro kecil. Ini apa? Molen kecil. Aku dagang itu. Kerja di orang. Waktu kelas 5. Terus kerja apa lagi? Terus jadi penyanyi ke umur berapa? Umur 16 tahun lah, 15 tahunan. Oh terus sampai sekarang dan akhirnya gitu ya teh. Berarti dulu tuh rumah ngontrak terus-terusan. Dulu sampai kemarin 2020. Ibu bapak masih ada? Alhamdulillah masih ada. Sekarang bangunin rumah di Garut. ibu bapak bilang apa? Teteh, ini bapak mumpung masih ada. Iya bener. Bapak mah nggak mau dikasih rumah. Yang penting teteh punya, bakal bangga bapak lihat teteh punya rumah. Sok cerik ya. Apa? Selain punya rumah udah punya apa aja teh? Hah? Mobil apa? Helikopter apa? Amun gitu. Mobil ada 2, yang satu di Jabal. Cari leasing. Pak, itu mah nggak akan diobrolin di sini, takut huru hara ya. Tapi kita seneng ya, maksudnya Iting tuh jujur apa adanya loh. Iya betul. Iya bener. Iting, karena kamu jujur apa adanya, Mudah-mudahan banyak job. keadaan rumah kamu, selamat kamu lolos dalam program Bedah Warung. Ada warung, punya warung. Kalau Teh Ade kan udah punya rumah, alhamdulillah. Udah punya mobil. Apa udah punya apa? Adik Astrid? Wow, semoga lah pokoknya rezekinya nular. Amin. Karena pasti banyak penyanyi-penyanyi lainnya yang ingin sama seperti kalian. Iya, Bikin betul. bangga keluarga. Betul. Ya, terima kasih, silakan sudah sombong silakan ya, semoga bisa bukan sombong tapi memberikan inspirasi. Tapi lihat perform dari Teh Ade Nyanyi lagi dong. Teh Ade. Teh dong nyanyi. Teh Ade doang sekarang. Kasihan Iting. Iting mau nyicil rumah. Iya bener. Jangan dipisah-pisah. Nambah ngecor.
Ade Astrid kita lihat ini dia Tuma Rima di pagi-pagi Ambiar. Silakan Ade Astrid.